Setelah 7 jam perjalanan, Flixbusku akhirnya memasuki area Bolzano. Hamparan gunung dan sungai pun mulai terlihat. Ternyata perjalanan menggunakan bus yang affordable ini sangat amat nyaman di luar ekspektasi. Akhirnya aku udah nyampe di Bolzano Sud atau Bolzano South. Ini aku lagi di dekat stasiun dan bus stopnya. Sebenarnya belum bisa check in sih. Cuma aku mau ganti pakaian dulu. Kalau bisa mandi di sini, bersih-bersih dan makan. Semoga beruntung. Hello guys, I'm coming. Suasana kota Bolzano sangat berbanding terbalik dengan Roma. Di sini sangat tenang dan tidak padat penduduk. Di depan stasiun pusat terdapat sebuah taman dan aku memutuskan untuk istirahat sekaligus sarapan. So, berhubung waktu check-in aku masih lama, jam 12 siang, aku mau duduk di park dulu, makan bekal. Salah satu tips hemat aku ketika traveling ya, bekal ini aku lebih ingin spend budget di experience. Jadi aku membatasi jajan itu 2-3 makanan per hari. Nah, di sini aku mampir sebentar ke info point bus South Tyrol untuk membeli pas selama perjalanan aku 3 hari. Of course, kita nyasar lagi. Lagi nunggu bus balik. Oh my god. Nyasar, tapi nyasarnya di deket Ortiz di Bolzano, Masya Allah. Akhirnya nyampe di hotel. Alhamdulillah, habis perjalanan panjang nyasar naik bus karena di sini aku kaget banget, ternyata busnya beda. Kalau di tempat lain tuh mereka tiap stop berhenti. Kalau di sini mereka jalan terus sampai kita tekan stop baru mereka berhenti di bus stop terdekat. Nggak apa-apa, namanya pengalaman. Sekarang aku nyampe di hotel yang hotelnya bagus banget. Menurut aku harganya sangat worth it untuk Bolzano. Sebenarnya lebih enak tuh nginap di daerah Ortisei, tapi di sana super mahal. Jadi aku cukup di Bolzano karena 30 menit nyampe Ortisei. Dan sekarang aku lagi disuruh nunggu room aku untuk disiapkan, dan waiting roomnya lihat bagus banget. Dengan mukaku yang kucel, akhirnya kita bisa check-in. Mari kita room tour. Oke, setelah pintu masuk itu kita langsung ke mini kitchen. Walaupun gak ada kompornya, tapi ada microwave, pembakar roti, coffee maker. Terus di atas juga ada piring, mangkok, gelas, dan my holy grail mini fridge. Alat bersih-bersih disediain, deterjen, pembersih lantai, semuanya lengkap banget. Di toiletnya juga ada sanitary untuk mandi, sampo, sabun. Lanjut ke bagian tengah, di sebelah kiri ada working space dan TV. Di depan bed ada view yang Masya Allah banget. Ada sungai, gunung, dan ini benar-benar kamar buat 1 orang doang. Bednya cuma cukup untuk 1 orang. Yap. Masih kayak gembel baju kemarin. Aku akan berubah wujud dalam hitungan 1, 2, 3. Sudah siap. Saatnya kita sholat dulu. Kita sholat dulu dengan view yang secantik ini, Masya Allah. Ini makanan gue malam ini. Hai, sekarang jam 7
7 malam di Italia. Aku mau strolling around, mau ke sekitaran sungai itu jalan, karena masih banyak ada orang yang jogging, sepedaan gitu. Ayo kita jalan-jalan. Aku tuh nginep di sini guys, di Ferrari Tower. Aku mau coba naik ke sana karena sebelahnya ada sungai. What a day. Ini jam 7 malam dan masih seterang ini. Penginapan aku Ferrari Tower. Kayaknya masih bangunan baru banget. Worth the price karena harganya termasuk yang murah di sini. Wow. Looks great. Jadi besok itinerary-nya aku mau ke Seceda sama LP di Swissi, dan besok satunya aku mau ke Lago di Brai, insya Allah. Sebenarnya ada satu lagi yang aku pengen datangin banget, itu namanya Refugio Odell, something like that. Pokoknya dia kayak trekking gitu, sekitar 5 km. Jadi kalau satu loop sekitar 10 km. Cuma waktunya ternyata nggak cukup. Karena sebenarnya aku rencanain di hari ini, aku nyampe pagi, aku bakalan dapat satu trip kayak ke Seceda or Alpe di Swissi, tapi karena nggak memungkinkan, badan aku capek banget, aku mau maksain karena perjalanan masih panjang banget, sekitar 2 minggu lagi. Jadi aku nggak boleh egois dan harus tetap sane, waras, jangan kemaruk, oke? Karena perginya sendiri. It's 6 AM, aku baru bangun. Saatnya kita siap-siap untuk pergi hiking. Halo guys, sekarang jam 6.15. Aku udah siap-siap nih, dari atas sampai bawah, tinggal pakai sepatu. Jadwalnya kita hari ini mau ke Seceda. Aku mau ngambil bus atau kereta nanti yang jam 7 biar nyampe di sana sekitar jam setengah 9, dan cable car yang ke Seceda dulu itu bukanya jam setengah 9 sampai jam 9 gitu. Aku mau ngejar yang paling pagi biar dapet nggak terlalu rame sama cuacanya masih bagus, semoga ya. Ini masih belum terlalu terang sih, tapi kita jalannya juga bentar lagi. Coba tebak akhirnya aku ngapain? Finally aku minum kopi setelah habis beberapa hari perjalanan. Aku sengaja nggak minum kopi, nggak beli kopi sama sekali karena pengen ngurangin kebiasaan ketergantungan ngopi tiap pagi. Cukup berat ya, kepala aku pusing, cenut-cenut banget. Tapi karena di perjalanan capek, jadi masih bisa ke distract gitu. Jadi aku minum setelah 4 hari tanpa kopi. Ikutin aku terus ya. Pagi semuanya, cuacanya berangin banget. Dingin banget. Ada hello summer ya. Terus ada kayak nggak hujan sih, kayak rintik-rintik air gitu. Berharap cuacanya bagus sih. Agak mendung ya. Dengar-dengar sih di sini memang cuacanya itu seperti mood wanita. Aku berharap semoga, soalnya kemarin juga sempet rada-rada dingin, hujan gerimis gitu, tapi akhirnya siangnya panas. Sekarang aku lagi mau menuju ke train station, mau naik kereta, terus lanjut lagi naik bus, baru kita sampai di cable car-nya ke Seceda. Train is quite good. Ada tempat-tempatnya.
ternyata kereta di sini tuh kadang nggak sesuai sama aplikasinya gitu, jadi kita harus tetap aware sama notification gitu yang apa TV di apps itu katanya platform 3, dan ternyata di sini platform 1. Ternyata pagi ini cukup drama. Kereta aku di-delay 45 menit plus dikasih pengumuman untuk ganti gerbong dengan bahasa Itali. And this man helps me a lot. Aku cuma bisa ngasih snack buat tanda terima kasih ke beliau. We finally arrived at Ortisei. Wah, bagus banget. Di sini agak gerimis gitu. Semoga cuacanya masih tetap bersahabat ya. Wow. Jadi untuk beli tiket cable car ke Shiseido sendiri tuh tempatnya cukup tinggi. Aku naik eskalator 3 kali, ada satu lagi. Or maybe another one. Tinggi banget. Nah dari sana nanti kita baru beli tiket untuk up and down. Ada gerimis sedikit. Kalau emang hujan kayaknya aku ke Shiseido aja. One ticket please for up and down. Okay, tap here. Gracias. Thank you, bye. Alright here? Okay. Gracias. There's another cable car up there karena naiknya 2 kali. The view is insane. Why it sounds like, oh my god. Ini perhentian gondola pertama, but we have to take another gondolas. Nangis banget. I paid 74 euro for this fox. Terkadang di lancarnya perjalanan kita ada beberapa hal yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi. Jadi di sini yang bisa aku lakukan hanyalah bersabar dan menunggu. So I ended up spending the rest of the day here. Aku udah coba lihat-lihat ke bagian atas and I clearly see nothing. Jadi sebelum hujannya semakin deras dan tubuh aku hipotermia, aku kembali ke tempat cable car yang kebetulan di sana juga ada restoran. Mari kita tenangkan pikiran dan menghibur hati dengan makanan.
Di sini tuh ada penghangat ruangan dan bibir aku udah pucat banget karena bener-bener sedingin itu. By the way, ini makanan berat pertama aku yang bener-bener aku beli di Italy. Ini pizza pertama aku, pizza asli Italy. Aku pesennya pizza margherita, nggak tahu cara pronounce-nya gimana. Yang jelas ini isinya saus tomat, mozzarella, dan daun basil. Penantian cukup lama. It's finally showing up. Wow. Walaupun hujan belum reda, tapi setidaknya awan-awan yang menutupi tadi sudah mulai bergeser. Aku sudah mulai bisa melihat keindahan pemandangan di sini. Sejujurnya aku bisa saja memilih untuk kecewa dan tidak merasa puas terhadap cuaca yang aku dapati di hari ini. Tapi aku lebih memilih untuk bersyukur atas kemudahan, perlindungan yang sudah Tuhan berikan berupa orang-orang baik yang membantuku untuk mencapai ke tempat ini. Menurutku kebahagiaan yang didapat dari traveling bukan sampai di titik yang ingin kita tuju, tapi bagaimana proses kita menuju tempat tersebut dengan segala usaha, rintangan yang kita hadapi. So, sekarang hujan lebat banget di sini. Aku udah berusaha jalan dan alhamdulillah dapat beberapa foto. Walaupun nggak bisa maksimal. Lihat tangan merah banget. I don't know. Kalau kayak ini namun. No. Alhamdulillah. Akhirnya dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa sampai sini. Walaupun ada rintangannya, tapi ini udah sangat cukup. Oke, saatnya aku kembali ke cable car dan turun. Sampai jumpa lagi. Waktunya kita pulang. Ini udah naik cable car yang pertama dan kita kembali ke Ortisei, terus naik bus dan pergi ke hotel lagi. Bye. Oke, kita tutup hari ini dengan apa? Dengan makan dendeng yang kubawa dari Padang. Makanan orang ada nih, beneran ini, masya Allah.